Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan terkait sebuah berita yang viral dan Bapak Ibu perlu pahami sebenarnya seperti apa faktanya. Di media sosial ya, baik di berbagai platform itu cukup ramai berita ini, bahwasanya berita itu menyatakan pemerintah dan DPR itu sepakat atau setuju untuk kenaikan gaji pensiunan. Dan memang di kolom komentar banyak juga yang menanyakan ini, apa betul ya, pertanyaan seperti Pak Admin, apa betul DPR dan Menteri Keuangan setuju kenaikan gaji pensiunan PNS 2025? Ini banyak ditanyakan oleh pensiunan, yang maksudnya mungkin adalah untuk mengkonfirmasi apakah betul berita itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal yang wajib kita ketahui bersama. Yang pertama adalah berita DPR dan pemerintah setuju kenaikan gaji pensiunan 2025 adalah tidak benar. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi berita tersebut tidak benar. Sejauh ini pemerintah dan DPR tidak pernah menyatakan bahwasanya atau mengeluarkan informasi terkait kenaikan gaji 2025, apalagi sampai dibahasakan setuju atau ketuk palu. Yang kedua yang perlu dipahami adalah jika ada video tentang DPR dan pemerintah setuju kenaikan gaji, dipastikan itu adalah video tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya, bukan yang tahun 2025. Jadi diharap hati-hati juga Bapak Ibu, meskipun memang dalam berita tersebut ditampilkan video di mana narasinya adalah DPR dan pemerintah menyetujui kenaikan gaji, cek dulu apakah video itu tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Dan kami pastikan kalau ada video yang Bapak Ibu saksikan isinya DPR dan pemerintah menyetujui kenaikan gaji, kami pastikan itu adalah video bukan tahun 2025. Bisa jadi video tahun 2024 yang lalu yang menyetujui kenaikan gaji tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini dua fakta yang harus Bapak Ibu pahami supaya tidak termakan berita hoax, supaya Bapak Ibu tetap berada di rel informasi yang benar. Nah, selanjutnya ada 4 berita yang benar yang juga Bapak Ibu perlu pahami supaya tetap di rel informasi yang benar. Disimak sampai tuntas. Jadi 4 berita akurat. Yang pertama, gaji pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024, itu benar. Jadi kalau ada berita mengatakan saat ini gaji pensiunan itu masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 2024, itu benar. Karena kenaikan gaji yang terakhir itu adalah di tahun 2024 dan hingga Januari 2025 ini masih itu yang berlaku, sampai Februari juga akan itu berlaku karena belum ada regulasi baru. Yang kedua adalah informasi adanya THR untuk pensiunan di 2025 itu juga benar. Yang ketiga adalah informasi yang mengatakan bahwa sistem pesangon saat ini hanya berlaku di perusahaan, tidak berlaku untuk pensiunan PNS, itu juga benar Bapak Ibu. Jadi pesangon itu memang untuk saat ini adanya di perusahaan. Untuk di pemerintahan dalam hal ini, baik PNS ya, aktif maupun pensiunan, itu tidak ada istilah pesangon. Ya, yang ada adalah tunjangan pensiun saja, seperti itu, yang dibayarkan setiap bulannya. Kemudian berita yang keempat ya, mengatakan ada salah seorang menteri mengusulkan supaya ada percepatan pencairan THR tahun 2025, itu juga benar Bapak Ibu. Nah, sebentar kita akan cek berita terkait usulan untuk percepatan pencairan THR tersebut. Yang pasti berbicara tentang THR, landasan hanya ada 2 Bapak Ibu. Ini sudah tertuang dalam anggaran 2025. Yang pertama di buku 2 nota keuangan ya, yang sebelah kiri Bapak Ibu, dan yang sebelah kanan adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. 2 dokumen ini memuat adanya anggaran 2025 termasuk THR dalam hal ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, terkait percepatan THR usulan itu, jadi masih sifatnya usulan dan didorong oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan ya. Ini dari media nasional, dari Kumparan, dari bisnis.com, kemudian ada juga dari kompas.com. Ini memberitakan
rencana pemerintah untuk percepatan pencairan THR itu Bapak Ibu. Ini dari kumparan Menhub usul THR cair lebih cepat. Kemudian dari bisnis.com juga ada Menhub usul THR lebaran lebih awal. Dari Kompas ada pemerintah kaji pembayaran THR agar lebih awal ya. Kita baca salah satunya ini dari kumparan.com. Menhub ya, Menteri Perhubungan ya, Budi Purwagandi bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli pada Jumat membahas antisipasi pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Salah satunya pencairan THR. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode dan arus balik Lebaran. Budi menyoroti momentum 2 hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Dia menilai batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai mode transportasi. Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Nah, menurutnya, pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini 4 berita akurat yang kami rangkum di video kali ini. Ini perlu dipahami Bapak Ibu guru, terutama terkait yang poin pertama ini, bahwasanya gaji pensiunan itu tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan belum ada keterangan resmi dari pemerintah adanya kenaikan gaji itu, sehingga Januari ini dan Februari nanti tetap berlaku gaji tahun 2024 hingga sekarang itu tetap berjalan Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, ini kami sampaikan pengumuman dari Taspen dalam sebuah edarannya. Ini pengumuman untuk Bapak Ibu ya pensiunan anggota Taspen agar tidak merespon ketika ada yang mengatasnamakan Taspen meminta data Bapak Ibu melalui telepon. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Taspen atau mungkin bahkan mengetahui data Bapak Ibu, itu sebaiknya tidak direspon. Lebih baik dikonfirmasi ke PT Taspen daerahnya Bapak Ibu. Berikut ini pengumuman dari Taspen dalam sebuah edarannya, kami akan bacakan untuk diketahui bersama. Jadi Bapak Ibu, baru-baru ini PT Taspen mengeluarkan sebuah pengumuman ya. Kita baca sama-sama. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar lebih berhati-hati terkait permintaan pembaharuan data Taspen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti permintaan data yang berisi nama, alamat, dan NIP peserta. Adapun hal yang perlu diperhatikan, 1. Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon. 2. Jangan mudah percaya jika ada permintaan data yang mengatasnamakan pihak resmi, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi atau surat tugas. Jadi Bapak Ibu, ini perlu diwaspadai jika ada yang menelpon kemudian meminta data Bapak Ibu, mengatasnamakan mengaku dari PT Taspen. Kalau lewat telepon itu dipastikan bukan dari Taspen, karena Taspen sendiri menyampaikan dalam pengumuman ini tidak pernah meminta data pribadi peserta. Peserta yang dimaksud di sini adalah peserta Taspen ya, termasuk Bapak Ibu pensiunan. Tidak pernah Taspen meminta data melalui telepon. 2. Jangan percaya meskipun mengatasnamakan pihak resmi. Kecuali Bapak Ibu memang Bapak Ibu di kantornya Taspen diminta datanya untuk keperluan Bapak Ibu, yaitu wajar-wajar saja barangkali ya. Tapi kalau via telepon itu jangan, karena dipastikan itu bukan dari Taspen. Kemudian untuk memastikan keakuratan informasi yang peserta terima, pastikan hanya mengacu pada kanal resmi Taspen. Segala informasi resmi mengenai Taspen akan selalu disampaikan melalui website resmi kami di www.taspen.go.id
atau di call center 1500919 serta melalui akun resmi media sosial Taspen.